Masih menyambung dari hadis tersebut, Ustaz. Yang saya pahami bahwa dunia ini seperti bangkai, tapi kenyataannya saya sangat mengharapkan dunia ini, karena setiap harinya saya berharap ada rezeki Allah yang karuniakan pada diri saya. Karena saya membiayai anak saya yang sekolah di suatu SMP yang menurut saya sangat memberatkan, karena saya seorang janda dan cuma berjualan kecil-kecilan di rumah. Alhamdulillah anak-anak saya memberi bantuan. Mohon tausiahnya Ustadz, sehingga saya senantiasa bisa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apa tidak boleh toh kita mengharapkan rezeki dunia ini? Boleh, tetapi ada tata caranya, ada aturannya. Kita hidup di dunia ini butuh sandang, pangan, dan juga papan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Termasuk pendidikan anak-anak itu juga kebutuhan pokok. Nah, untuk memenuhi itu Allah perintahkan agar kita mencari. Sehingga lakukan ikhtiar insani dan ilahi sama-sama maksimalnya. Kita diperintahkan oleh Allah untuk mencari. Nah, mencari di sini berarti ikhtiar insani, ada usaha. Karena ndonga tok, ikhtiar ilahi tok, itu juga tidak akan terwujud. Orang yang bertakwa itu tidak hanya melakukan ikhtiar ilahi, tidak hanya melakukan ikhtiar ilahi saja, ndonga terus agar diberikan, dilancarkan rezeki, tetapi tidak mau berusaha. Itu bukan orang bertakwa. Janji Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa itu dalam masalah rezeki bukan hanya melakukan ikhtiar ilahi tok tanpa ikhtiar insani. Jadi ilahi insaninya terus berjalan. Orang yang bertakwa itu juga melakukan ikhtiar insani dengan maksimal. Namun ikhtiar insani yang dilakukan tidak harus mencari Al-Baqarah 168. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hei sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Terus 172-nya. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar hanya kepadanya kamu menyembah. Terus yang satu Al-A'raf 96. Ini perbedaan-perbedaan mencari rezeki. Surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kazzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Jika
jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Ya baik, kita pelan-pelan ya. Di Al-Baqarah 168 yang diseru semua manusia. Nah, semua manusia tanpa kecuali diseru oleh Allah untuk mencari rezeki di muka bumi ini dengan cara yang halal. Ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Carilah apa sebagian yang ada di bumi ini dengan halal, cara halal dan thayyib, baik. Jadi makanlah apa yang di bumi ini dengan yang halal-halal dan yang baik. Halal zatnya, halal pemerolehannya, thayyib untuk tubuhnya. Ini, wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Namun ingat, dalam mengharapkan rezeki dan mencari rezeki dunia ini, kamu akan dihadapkan oleh gangguan-gangguan setan. Allah perintahkan mencari rezeki dengan cara halal dan thayyib, namun setan akan terus mengganggu manusia agar tidak mentaati perintah Allah mencari rezeki secara halal dan thayyib. Maka setan akan mengganggu, membisikkan sesuatu yang buruk. Cari rezeki dengan cara yang haram. Misalkan kamu cari rezeki dengan halal susah, entuk sidik. Sedangkan kebutuhanmu banyak. Biaya sekolah anakmu saja sekian setiap bulan. Anakmu 3 atau 4, semuanya butuh biaya. Kalau kamu mencari rezeki lurus-lurus saja, maka kapan akan terpenuhi? Butuhmu tiap bulan itu misalkan 3 juta. Kamu mencari secara lurus hanya dapat 1 juta. Nah terus yang 2 juta dari mana? Itu kebutuhan bayar pendidikan anakmu. Dengan cara ngapusi saja, dengan cara mencuri, dengan cara ini, kamu tuh akan dapat banyak. Dengan cara korupsi dapat melimpah itu. Nanti kebutuhan keluargamu terpenuhi, ijik duwe turahan, bisa buat beli ini, beli itu dan lain sebagainya. Itu langkah-langkah setan. Bisikan-bisikan setan. Dan ternyata banyak manusia yang terpengaruh oleh bisikan setan dalam hal mencari rezeki ini. Tidak sedikit yang korupsi, tidak sedikit yang mencuri, tidak sedikit yang markup anggaran, tidak sedikit yang dititipi uang tetapi dipakai untuk kepentingan sendiri. Ternyata banyak yang tertipu, yang tergoda. Padahal pesan Allah, wala tattabi'u khutuwatis syaiton, innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. Setan itu punya banyak langkah, tidak hanya 1 langkah. Dengan langkah pertama gagal, setan akan gunakan langkah kedua untuk menggelincirkan manusia. Itu setan, jangan diikuti. Namun banyak di antara kita, setan baru 1 langkah saja, menggunakan 1 jurus, banyak manusia yang sudah kewalahan, sudah terjerumus karena menyenangkan. Bisikan setan itu menyenangkan, sesuai dengan hawa nafsu. Bisikan setan itu tidak ada yang tidak menyenangkan, semuanya menyenangkan sesuai dengan nafsu, cocok dengan kesenangan manusia. Bisikan setan itu
Ya. Lah di ayat ini Al-Baqarah 168, karena sifatnya umum untuk segenap manusia, maka manusia mencarinya genteyongan di ayat itu. Dari pagi sampai pagi. Ada yang waktunya habis untuk mencari rezeki. Karena rezekinya tidak didekatkan oleh Allah. Rezekinya tidak didekatkan oleh Allah. Maka akan mencari sempoyongan, genteyongan, usahanya keras sekali untuk mendapatkan rezekinya itu. Karena mencarinya tanpa iman. Itu umum berlaku bagi semua manusia yang mencari rezeki tanpa iman. Namun demikian tetap ada batasan dari Allah, cari rezeki yang halal dan thayyib. Mencarinya jangan mengikuti langkah setan. Beda ceritanya dengan yang 172. Bukan ya ayuhan nas yang diseru di 172 itu. Tetapi ya ayyuhalladzina amanu. Kalau tadi 168 itu berlaku untuk semua manusia, 172 ini cara mencari rezeki khusus bagi hamba Allah yang beriman. Jadi mencari rezekinya dan menyikapi rezeki yang didapat, yang dianugerahkan oleh Allah kepadanya dengan penuh keimanan. Kalau tadi ya ayuhan nas, di ayat ini ya ayyuhalladzina amanu, sehingga khusus. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ada perbedaan. Kalau perintah mencari rezeki yang umum untuk semua manusia, kata halal disebutkan, kulu mimma fil ardi halalan, disebutkan. Tetapi razaqnakumnya tidak ada, tidak disebutkan oleh Allah. Kalau di 172 ini, karena ini tak khusus bagi hamba Allah yang beriman, bagaimana mencari rezeki, bagaimana menyikapi rezeki yang Allah berikan dengan penuh keimanan, maka kata halal tidak ada di sini. Tetapi muncul razaqnakumnya muncul. Ini ternyata orang yang mencari rezeki dan menyikapi rezeki yang didapat dengan penuh keimanan, orang yang beriman itu tidak pernah terlintas dalam benaknya sedikit pun mencari rezeki dengan cara haram. Sudah otomatis orang yang beriman betul, imannya sodik itu, betul-betul iman, itu niscaya akan mencari rezeki dengan cara halal. Tidak pernah terlintas dalam benaknya mencari rezeki dengan cara haram, itu tidak pernah. Maka kata halal tidak perlu disebutkan oleh Allah di sini. Orang yang beriman tidak mungkin kepikiran kemudian ngelakoni mencari rezeki dengan korupsi, dengan mencuri, palsu tanda tangan. Tidak mungkin kalau itu imannya sodik di hadapan Allah. Makanya tidak perlu Allah sebutkan kata halalnya, langsung thayyibat min thayyibat. Ma razaqnakum, muncul razaqnakum. Kalau 168 berlaku untuk semua manusia tadi, tidak ada razaqnakumnya, berarti usahanya maksimal di situ. Usahanya lebih keras, mungkin bisa dari pagi sampai pagi. Waktunya habis untuk mencari. Karena tidak didekatkan oleh Allah. Lah, bagi hamba Allah yang beriman, tentu tetap ada usaha, namun usahanya tidak sekeras, tidak segenteyongan umumnya manusia. Karena ini mencari rezekinya dengan penuh keimanan, yakin dengan janji Allah. Maka mengikuti petunjuk-petunjuk yang ditunjukkan oleh Allah dan juga dituntunkan oleh Rasulullah dalam mencari rezeki. Dengan demikian rezeki orang yang beriman itu didekatkan oleh Allah. Razaqnakum itu berarti didekatkan oleh Allah rezekinya.
Sehingga beda usaha mencari bagi orang yang beriman, beda dengan umumnya manusia. Kalau orang yang beriman, meski berusaha mencari rezeki dunia, tidak pernah melupakan urusan akhiratnya, tetap mementingkan urusan akhiratnya. Itu orang yang beriman. Bahkan dalam rangka mencari rezeki itu pun niatnya lillah, karena bersegera menjawab perintah Allah. Karena yang memerintahkan kita untuk bekerja, berusaha secara insani itu Allah. Maka orang yang beriman tujuannya mencari rezeki bukan semata-mata untuk uang. Orang yang beriman tujuan dia mencari rezeki mungkin bekerja karena bersegera menjawab seruan Allah, seruan Rasulnya. Kalau itu sudah niatnya, sedikit atau banyak yang Allah berikan, tetap disyukuri, yakin fahuwa hasbuh, Allah akan selesaikan urusan dunianya. Itu orang yang beriman. Nah, kalau kita orang yang beriman dalam rangka mencari rezeki, bekerja, tujuan utamanya semata-mata uang, orang yang tidak beriman kepada Allah pun mereka juga pada bekerja. Tujuan mereka uang untuk memenuhi hidup, kebutuhan hidup. Nah, kalau tujuan kita sebagai hamba Allah yang beriman dalam bekerja tujuannya hanya semata-mata uang, terus perbedaannya di mana? Padahal Allah ngendika, qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Orang yang tahu dengan yang tidak tahu itu harus beda. Nek podo wae ndak ada bedanya. Ya terus apa? Kemuliaan orang yang beriman yang membedakan dengan yang tidak beriman, terus apa kalau tujuan bekerja hanya semata-mata uang tujuan utamanya? Tentu harus beda. Orang yang beriman itu dalam bekerja tujuannya Allah lillah, karena Allah yang perintahkan. Maka kita bersegera menjawab perintah Allah, bangun, bangkit, berdiri, berusaha mencari nafkah dengan cara keimanan, dengan penuh keimanan, maka rezeki akan didekatkan oleh Allah. Setelah itu washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun, itu orang yang beriman. Jadi mencari rezekinya dengan penuh keimanan, setelah dapat washkuru lillah, bersyukur kepada Allah. Menyikapi rezeki yang Allah titipkan itu juga dengan penuh keimanan, penuh rasa syukur kepada Allah. Allah yang ngendika Allah, maka yakini dalam hati, yakini dulu sepenuhnya dalam hati. Yang utama itu, jangan ikuti akal dulu, jangan ikuti hawa nafsu. Wah, ini ora cukup nang ngene-ngene, jangan. Itu bisikan setan. Yakini dulu, mantapkan dalam hati, ya. Yakini janji Allah ini dengan penuh kemantapan dalam hati. Mencari rezeki dengan penuh keimanan, setelah itu menyikapi yang didapat dengan penuh rasa syukur. Allah itu kalau sudah berjanji membuat satu ketetapan, mustahil bagi Allah mengingkari janji yang telah ditetapkan. Kalau ternyata atau masih kesulitan, bisa jadi mencari rezeki belum sesuai dengan apa yang Allah tetapkan, sehingga syarat untuk mendapatkan kemudahan rezeki belum terpenuhi. Bisa jadi kita masih merasa kurang. Allah sudah maha baik, diberi sekian masih kurang, beri sekian masih kurang, sehingga tidak mensyukuri. Padahal perintahnya washkuru lillah, bersyukurlah kepada Allah, sedikit atau banyak syukuri.
Syukuri, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dengan bersyukur itu Allah akan tambah. Kalau kita mengeluh dulu, ya tidak akan Allah tambah karena tidak ada rasa syukur dalam hati kita. Mustahil Allah tambah wong kita tidak bersyukur. Maka syukur dulu dalam hati, tanamkan rasa syukur kuat-kuat dalam hati. Pasti ya, janji Allah otomatis akan terwujud. Kemudian lebih dahsyat lagi, Al-A'raf 96 tadi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Nah, ini fokus kita. Jalani hidup di dunia ini, tujuan utama kita bagaimana mencari berkah dari Allah. Kalau tadi segenap manusia, kemudian dengan iman, lah yang ketiga ini cari rezeki dengan iman dan takwa. Kalau itu bisa dilakukan, janji Allah la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Niscaya akan kami buka untuk mereka kran-kran berkah kami dari langit dan bumi. Nah ini, jalani hidup ini, fokus utamanya bagaimana mendapatkan berkah dari Allah. Bagaimana agar kran berkah dari langit dan dari bumi dibuka lebar-lebar oleh Allah. Tentu syaratnya dua, yaitu iman dan takwa. Syaratnya itu. Kalau bisa iman dan takwa betul, maka Allah akan buka keran-keran berkah dari langit dan bumi. Setiap ada permasalahan, Allah berikan solusi. Setiap ada kesulitan, Allah berikan makhrajnya, jalan keluar yang benar. Anak bayar sekolah tertunda, Allah akan berikan jalan keluarnya. Bukan berarti harus jalan keluar itu harus selalu uang terus bisa untuk bayar sekolah. Bukan, bisa jadi nanti dari pihak sekolahnya memberikan keringanan. Itu jalan keluar juga dari Allah. Maka tadi Ibu komunikasikan, coba usaha ikhtiar komunikasikan dulu ke pihak sekolahannya, mohon keringanan misalkan. Utarakan bahwa kesulitannya ini. Bisa jadi nanti terketuk pihak sekolahnya, kemudian diberi keringanan, mungkin 50% atau 70%. Ya. Itu juga makhraj dari Allah, jalan keluar dari Allah. Memang kita sebagai manusia hidup di dunia tidak dipungkiri butuh. Ya. Mengharapkan dunia itu boleh. Tetapi jangan sampai dunia itu kita letakkan dalam hati kita. Kalau dunia sampai masuk ke dalam hati kita yang terdalam, maka akan terjangkiti penyakit bahan. Kalau kehilangan dunia, kehilangan peluang mendapatkan keuntungan dunia, kita akan gelo, kecewa sekali. Namun jika kehilangan peluang mendapatkan kebaikan akhirat, biasa-biasa saja. Tidak ada rasa kecewa, apalagi sedih, getun, itu enggak ada. Tapi kalau kehilangan peluang mendapatkan keuntungan dunia, kecewa sekali. Kecewa sekali. Misalkan ada yang menjanjikan, kamu jam 3 malam datang ke sini. Harus jam 3 kamu datang ke sini, pokoknya sepertiga akhir, sepertiga malam kamu datang ke sini, nanti aku beri 10 juta misalkan. Itu keuntungan dunia, iming-iming dunia. Delala sampai sana jam 4 lebih. Nah, terus yang menjanjikan tadi, janji saya itu kamu datang di sini, jangan sampai masuk jam 4. Kalau masuk jam 4, ya sudah jadi aku beri. Nah, itu banyak orang yang getun, kecewa, ngopo kok mau ya turunnya anglermen wis pasang alarm kok tidak bangun-bangun.
Umpama tani itu pasti aku mendapatkan 10 juta itu. Bahkan tidak sedikit manusia kalau ada yang menjanjikan seperti itu rela begadang. Piye carane ben jam 3 sampai jam 4 bisa datang ke tempat orang yang menjanjikan tadi untuk tujuan 10 juta tadi. Ditahan rasa kantuk, rasa lelah, rasa letih. Ditahan biar tidak tertidur. Itu kalau dunia sudah sampai dalam hati. Namun kalau Allah yang menjanjikan untuk kebaikan akhirat, ayo bangun. Bangun, ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Ayo bangun orang yang berselimut, bangun. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Janji-janji Allah yang demikian ternyata banyak orang tidak tertarik. Bahkan tidak hanya sunnahnya saja, ketinggalan wajib ya biasa-biasa saja, kehilangan sholat wajibnya biasa-biasa, tidak ada perasaan apapun, apalagi sampai perasaan kecewa, gelo, getun, sedih hati. Tapi kehilangan 10 juta, lewatkan 10 juta tadi, gelonya luar biasa. Itu kalau dunia sampai ke hati, maka boleh mengharapkan dunia, namun jangan sampai larut dalam kehidupan dunia. Kalau sampai larut, kata Allah pasti kita akan tertipu. Kalau larut dalam kehidupan dunia sehingga dunia sampai masuk ke hati kita yang terdalam, maka kita akan tertipu. Nah, bagaimana? Cukup dunia ini kita taruh dalam genggaman tangan saja. Genggaman tangan itu segala sesuatu yang kita genggam, satu saat kita akan melepaskan genggaman itu, sehingga barang yang kita genggam akan terlepas, atau sadar atau tidak sadar genggaman itu akan terlepas dengan sendirinya. Sehingga karena hanya dalam genggaman tangan. Coba panjenengan menggenggam sesuatu itu tidak mungkin selama-lamanya jenengan genggam. Tidak mungkin, mustahil jenengan genggam begini terus. Suatu saat genggaman ini akan terlepas atau jenengan lepaskan sendiri. Itu gambarannya. Nah, dunia juga seperti itu. Satu saat akan terlepas dari kita. Tidak semua keinginan kita terhadap dunia itu terpenuhi, berarti terlewatkan, terlepas, atau suatu saat nanti kita akan melepaskan dunia. Dalam arti saat kita meninggal sudah kita lepaskan dunia. Arep ngopo nek wis mati. Mau apa? Maka dunia cukup dalam genggaman saja, genggaman tangan. Jangan sampai masuk ke dalam hati. Tetapi akhirat jangan sampai hanya dalam genggaman tangan. Akhirat harus masuk ke dalam hati. Sehingga kalau kehilangan atau terlewat mendapatkan kebaikan akhirat, itu gelo. Ada perasaan kecewa, sedih, menyesal luar biasa. Kenapa? Kok semalam tidak bisa bangun? Kenapa? Hari ini karena kelengahan tidak bisa duha. Kenapa hari ini subuh kesiangan? Itu kecewa gitu. Kalau bekerja masuk kantor terlambat, dipotong gaji, kecewa. Tapi kalau subuhnya kesiangan, kehilangan waktu subuh tanpa udzur yang dibenarkan agama, tenang-tenang saja, santai-santai saja, jangan terbolak-balik. Ya, akhirat harus ada dalam hati. Sedangkan dunia hanya dalam genggaman tangan saja. Sehingga kehilangan dunia tidak akan kecewa, tidak akan menyesal, tidak akan bersedih. Namun jika kehilangan kebaikan akhirat, menyesal betul. Ada perasaan gelisah, sedih, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Karena kehilangan akhirat. Nah, maka ibu ya, komunikasikan dengan baik kepada pihak sekolahnya. Insya Allah dengan begitu ya, Allah akan berikan pertolongannya. Yakin betul kepada Allah, Allah tidak akan pernah membebani hambanya di luar batas kemampuannya.
Allah tidak akan pernah membebani hambanya di luar batas kemampuannya. Kalau kita bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Allah akan cukupkan urusan dunia kita. Dan janji Allah itu akan betul-betul nyata terwujud kalau syaratnya kita penuhi. Apa itu? Tawakal kepada Allah. Tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha. Tawakal di sini berarti melakukan usaha insani dan ilahi secara maksimal. Salah satu bentuk ikhtiar insani yang bisa dilakukan, ibu bisa mengkomunikasikan dengan pihak sekolah tadi. Ya, ada lagi? Di brosur halaman 5 masuk ke halaman 6.